عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ridhanya, memberikan rahmatnya dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah senantiasa menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatannya, memberikan kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat ini dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membalas kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, di mana sebab karena beliaulah kita semua yang hadir pada pagi hari ini dapat mengenal agama Islam, satu-satunya agama yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Baiklah ibu-ibu sekalian ya, mohon maaf ya, mungkin suaranya hari ini akan terganggu ya, karena lagi kurang enak ya. Tema kita pada pagi hari ini apa ibu? Iya, ketika Allah Azza wa Jalla kau agungkan. Ibu-ibu sekalian, ini kalau di pamfletnya saya lihat ikhwan dan akhwat ya, tapi yang hadir akhwat aja berarti. Oh, ikhwannya berarti saya satu-satunya bu ya. Masya Allah ya. Ya ibu-ibu, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepada kita semua. Di antara kewajiban kita dan keharusan kita adalah mengagungkan zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya ibu-ibu sekalian, kita ini dituntut oleh Allah Azza wa Jalla dalam segala bentuk jenis amal ibadah kita untuk kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla ini mencela beberapa manusia ya. Artinya apa Ustaz? Artinya ada sebagian manusia itu yang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah memberikan peringatan. Apa peringatan Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Nuh ya. Allah berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Yang artinya adalah,
mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Maka Allah pertanyakan di sini, malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa engkau tidak percaya akan kebesaran Allah? Nah, artinya apa? Artinya ada orang-orang ya yang ternyata tidak membesarkan Allah Azza wa Jalla. Artinya dia masih sering bermaksiat kepada Allah. Walaupun dia mengerjakan amal ibadah sekalipun, dia kerjakan dengan malas-malasan. Bahkan ketika sholat mungkin ya, dia fisiknya sholat ya, yang dia laksanakan adalah runtutan-runtutan dari gerakan-gerakan sholat, tetapi hatinya hilang ya, menghadap Allah, tapi hati dan pikirannya di alam lain. Nah, ini namanya orang yang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka ibu-ibu sekalian ya, ayat ini oleh Ibnu Abbas ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan ketika Allah berfirman malakum la tarjuna lillahi waqara, apa kata Ibnu Abbas? La tu'azzimunallaha haqqa 'azamatih, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maka bunyi ayat ini maksudnya kata Ibnu Abbas adalah yang kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Maksudnya kata Ibnu Abbas, ayat ini mempunyai pengertian la tu'azzimunallaha haqqa 'azamati, mengapa engkau tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Itu maksudnya, Bu. Sehingga Allah Azza wa Jalla juga menegaskan dalam firman-Nya yang lain, yaitu dalam surat Az-Zumar ya, Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati, padahal bumi ini nanti seluruhnya pada hari kiamat itu berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah menegaskan kepada kita ibu-ibu sekalian bahwa nanti pada hari kiamat bumi ini ada dalam genggaman Allah ya. Kemudian was-samawati matwiyatun biyaminih, kemudian langit-langit ini nanti digulung dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada kita bahwasanya Allah mempertanyakan kita umat manusia ya, mengapa kita manusia ini tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Artinya kalau kita bahasakan dengan bahasa lain, kita sholat misalkan, kita melaksanakan sholat dalam sehari berapa kali, Bu? 5 kali ya. Hafal semua kan ya? Sholat apa yang pertama? Ya hafal Ustaz, mau sholat terus ya. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, ada berapa? 5 kali. Berarti jumlah rakaatnya berapa? 17 rakaat. Khusyuk, Bu, kalau sholat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah berusaha khusyuk. Iya. Dalam melaksanakan sholat ya, itu ada perintah untuk melaksanakan dengan penuh kehusyuan. Nah, kehusyuan yang dimaksud di sini adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kita sholat nih, misal nggak usah sholat wajib, misal kita sholat sunnah ya, udah di sepertiga malam pula ya, tidak ada orang, keadaan sedang sunyi juga. Seharusnya orang yang sholat dalam keadaan dan kondisi seperti itu, kehusyuannya lebih besar daripada ketika ramai dengan manusia dan kebisingan dunia. Namun ya, Allahu Akbar, sholat kita sholat menghadap siapa, Bu? Menghadap Allah, menyembah Allah. Benar, yang disembah adalah Allah ya. Kita sedang menghadap kepada Allah, kita sedang berbicara dengan Allah. Rakaat pertama masih oke, Masya Allah, khusyuk ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhirih ya, masih khusyuk. Ketika ruku masih ya. Namun ketika bangun dari ruku sudah mulai nih timbul yang tadinya barang hilang, HP taruh lupa naruh. Oh iya, tadi
naruh HP di mana sih? Oh ya Allah, ada di sorokan ternyata. Nah, hilang. Jadi yang awalnya sudah mulai khusyuk, ya, solat kita menghadap Allah, tapi yang timbul setelah itu adalah perkara-perkara dunia. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa hal itu terjadi? Karena kita belum sepenuhnya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. HP masih lebih penting daripada Allah. Itu bahasa kasarnya. Sehingga di benak kita hal-hal duniawi ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah sering muncul. Contoh lain misalkan ketika kita membaca Al-Quran. Tujuan dari membaca Al-Quran itu apa, Bu? Untuk ditadaburi. Artinya kita tidak hanya membaca lafaznya saja. Alif Lam Mim. Suaranya enak ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tapi masalahnya dia tidak faham apa yang dia baca gitu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dia tidak tahu maksud dari ayat yang dia baca. Nah, tujuan dari kita membaca Al-Qur'an adalah, Ibu, ya, walaupun kita baca lafalnya saja tanpa kita paham artinya, kita tetap dapat pahala. Tetapi tujuan dari kita qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yaitu untuk mentadabburi isi Al-Quran, sehingga ketika kita sudah faham apa yang kita baca, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kadangkala ketika kita sedang ngaji juga ya, ngaji, Masya Allah jumlahnya banyak, sampai 1 juz, 2 juz sehari ya. Tapi kadang ketika kita baca Al-Quran, dalam pikirannya muncul ya, oh, jadi sambil baca, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum ila akhirih. Mulutnya baca, lisannya baca, tapi pikirannya mikirin besok ini belanja apa ya. Oh, besok ini uang cuma 100.000 ya, daging habis ya, ayam juga habis ya, sayur juga gitu ya. Jadi lisannya mengucapkan lafaz-lafaz dari Al-Quran, tapi pikiran dan hatinya hampa, kosong. Pikiran dan hatinya menuju arah duniawi. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dahulu kala, ibu-ibu sekalian, jadi para pendahulu kita, jadi orang-orang terdahulu, ketika beliau melaksanakan ibadah ya, beliau melaksanakan ibadah itu dengan sepenuh hati. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibu, ketika beliau melaksanakan ibadah salat ya, beliau ini sampai gemetar ya. Jadi ketika beliau berdiri ya, dikatakan dalam keterangan banyak ulama, beliau ini sampai oleng ke kanan, ke kiri. Kenapa olengnya? Karena ngantuk? Jelas tidak. Mungkin kalau kita iya ya, kalau kita oleng kanan kiri mungkin kita ngantuk. Tetapi beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, beliau oleng karena gemetar, saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, saking takutnya sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, saking mendalami bacaan-bacaan yang beliau baca di dalam sholat. Kalau kita ketika kita baca bacaan dalam sujud, misalkan bangun dari sujud ya, apa yang kita dalami, Bu ya, itu tadi ya. Jadi barang-barang kita yang biasanya hilang, jadi munculnya ketika sholat ya. Jadi usahakan ketika kita sholat, maka lepaskan seluruh duniawi, lepaskan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kita sholat ya, kita berapa sih lamanya ketika sholat? Misal kita sholat zuhur, berapa yang kita habiskan? Berapa menit, Bu? Sampai setengah jam? Sejam? Enggak, paling lama ya 20 menit ya. Ada yang 10 menit selesai ya, ada yang 5 menit selesai. Iya, Bu. Oh, ini tidak ngaku ini ya. Ya, yang tahu pribadi masing-masing ya. Ya, nanti difikirkan saja. Oh iya ya, biasanya 3 menit selesai. Terus apa yang dibaca, Bu? 3 menit selesai. Padahal dalam sholat itu ada istilah namanya tuma'nina. Kemudian ketika kita baca-bacaan dalam Al-Quran, maka warattil Qur'ana tartila, lantunkan Al-Quran itu dengan tartil. Maka orang-orang terdahulu ketika beliau melaksanakan ibadah sholat ya, jadi mereka lupakan seluruh isi dunia, mereka fokus menyembah hanya kepada Allah. Karena ketika kita sholat itu aslinya kita sedang berinteraksi dengan pencipta kita.
Maka sekali lagi Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita dalam firman-Nya yang lain, yaitu dalam surat At-Tur, ya, Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalian itu diciptakan atau menciptakan, kata Allah. Jadi Allah pertanyakan kita, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalian ini diciptakan atau menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard, kata Allah, ataukah kalian ini yang menciptakan langit dan bumi? Jadi Allah tanya kepada kita, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, jelas. Tapi Allah pertanyakan dengan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Bal la yuqinun, kata Allah, bahkan mereka tidak meyakini apa yang telah mereka katakan. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Yang berkuasa ini kita atau Allah? Jadi Allah pertanyakan. Jadi dalam surat At-Tur ini, ya, Allah pertanyakan kita, kalian yang menciptakan atau kalian yang diciptakan, kata Allah. Terus apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi ini? Kalian yang berkuasa atau kalian yang dikuasai? Allah pertanyakan. Sebuah pertanyaan yang menantang kita. Tentunya jawabannya adalah kita ini diciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang diatur adalah kita. Allah yang mengatur. Kenapa Allah bertanya seperti itu, Ustaz? Itu menandakan bahwa banyak orang yang ingkar, ya. Banyak orang yang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita, ya, terlebih ibu-ibu pengajian majelis taklim Ar-Raudhah, ya, mengagungkan Allah Azza wa Jalla? Sudah, insyaallah. Maka untuk menjawabnya adalah, lihat satu, lihat bagaimana cara kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap dari kita bisa mengukur dan menilai diri kita masing-masing. Jadi bukan orang lain yang bisa menilai. Jadi tentang amalan Ibu Rita, ya, itu bukan ibu siapa sebelahnya, Bu? Ya, bukan beliau yang bisa nilai, tetapi beliau sendiri, Ibu Rita sendiri yang bisa menilai amalan-amalan yang dikerjakan. Sudah mengagungkan Allah atau tidak, itu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Ketika Allah Azza wa Jalla, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kita lupakan dunia ini sepenuhnya, maka berarti kita telah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian tatkala kita bermaksiat kepada Allah, apa yang kita rasakan? Ya, takut. Ya. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan lalu kita merasa biasa saja, oh berarti itu dalam hal ini kita sedang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya, ya, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah pernah mengatakan, ya, innal mu'mina yara dzunubahu. Sesungguhnya sifat orang-orang mukmin itu memandang dosa-dosa yang dia kerjakan, ya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seperti dia duduk di bawah gunung atau di lereng gunung, ya, yakhafu an yaqa alaihi, di mana dia takut gunung tersebut menimpa dirinya. Jadi saya jelaskan. Jadi sifat orang-orang mukmin itu tatkala dia berbuat dosa, ya. Ini kalau orang mukmin loh, ya. Orang mukmin ketika dia berbuat dosa, maka dia ibarat sedang duduk di tepi gunung, ya, di bawah gunung, ya, di mana dia takut gunung ini longsor dan menimpa dirinya. Nah, kita misal ini, Bu, ya, kita misal ke Bromo ini, misal naik gunung Bromo. Ini misal saja, ya. Jadi kita lagi ada di lereng gunung Bromo, kemudian cuaca lagi ekstrim dan lagi gak bagus, lagi hujan pula, lagi angin. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Takut atau senang? Takut. Nah, seharusnya orang-orang mukmin itu tatkala melakukan dosa seperti itu rasanya, sebagaimana dia takut ditimpa oleh sebuah gunung. Tetapi wa innal fajirah, adapun orang-orang fajir, para pelaku dosa, yaradunubahu kadubabin marra ala anfihi, ketika dia melihat dosa yang dia kerjakan, dia seperti, ya, lalat yang hinggap di hidungnya. Gimana kalau lalat hinggap di hidungnya? Sudah, kita tepis saja seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira gambaran orang mukmin dan orang fajir dalam menghadapi dosa-dosanya. Maka kita masuk yang pertama atau yang kedua, itu kita yang bisa menilai.
Pada intinya, ketika orang-orang mukmin ya, dia berbuat maksiat kepada Allah, melakukan kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia takut sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi diibaratkan seperti dia duduk di bawah gunung dan dia takut ditimpa gunung tersebut ya. Maka ibu-ibu, apabila kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan sejujur-jujurnya dari hati kita yang terdalam, artinya kita tidak munafik dalam menjawab pertanyaan tadi, sudahkah kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla? Maka kita pasti sudah bisa menemukan jawabannya. Saat ini pun kita sudah pasti bisa mengukur diri kita, saya ini telah mengagungkan Allah atau belum, atau masih setengah-setengah. Nah, atau ketika saya misalkan melaksanakan ibadah, ternyata ibadah saya ini masih tercampuri oleh riya. Nah, ketika ibadah dicampuri oleh riya, ibu, itu masuk kategori mengagungkan Allah atau belum? Belum. Kenapa? Karena kalau kita ibadah lalu masih dicampuri ada rasa ingin dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Oh, Masya Allah, Ibu Fulana itu rajin bersedekah. Masya Allah, Ibu Fulana itu sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Atau bahkan ada mungkin sebagian dari kita ya, biasanya ibu-ibu kalau sudah ngumpul ya, selain ghibah biasanya ya Bu ya, biasanya ghibah Bu ya kalau ngumpul ya. Kalau ibu-ibu biasanya ya, kalau ngumpul itu yang diomongin adalah kejelekan orang lain. Ini kebanyakan. Ini ibu-ibu yang di sana, bukan ibu-ibu MT Ar-Raudhah. Insyaallah kalau ibu-ibu Ar-Raudhah insyaallah tidak, insyaallah ya. Tidak salah maksudnya. Iya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya kalau ngumpul itu awalnya baik-baik aja ya, yang diomongin Masya Allah ya. Gimana Ummu sehat kabarnya? Oh Masya Allah, alhamdulillah sehat. Iya, anak gimana? Sekolahnya lancar, alhamdulillah lancar. Tapi lama-lama setelah topik yang baik-baik udah habis, akhirnya ngomong, iya ya, kok kalau Bu Juminten itu gini ya. Sudah mulai nih ya, sudah mulai ghibah Bu Juminten. Ustaz, kalau laki-laki ngumpul ngapain Ustaz? Ghibah juga Ustaz. Biasanya Bu, kalau laki-laki ya ngumpul ya, itu ngomongin poligami biasanya Bu ya. Nah, jadi hati-hati ya, kalau suaminya suka ngumpul perlu dicurigai. Jangan-jangan ngumpulnya ini ngomongin kayak gitu terus ya. Ya. Ini sebagian saja Bu ya, sebagian ya. Kok tahu Ustaz? Ya pernah dengar aja pas lewat ada orang ngobrol ngomongin gitu ya. Ya, ini mungkin orang-orang sana. Kalau suami ibu insyaallah enggak ya. Insyaallah ya. Ya, enggak tahu juga ya. Ya, jadi ibu sekalian, ketika kita mau jujur ya tentang diri kita pribadi ya, kita sudah mengagungkan Allah atau belum, maka kita yang bisa menjawab. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kadangkala ya kita ini masih berat terhadap dunia kita daripada akhirat kita. Salah satu contohnya begini, kita ini kerja misalkan ya, kerja di sebuah perusahaan ya, di mana perusahaan itu ada peraturan jam 7 sudah harus absen ya, sudah harus di kantor, telat uang makan gak dapat ya. Jadi ada ternyata kebanyakan manusia yang bisa bangun subuh ya, bisa bangun subuh, tapi bangunnya bukan pergi ke masjid. Padahal dia mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi dengar dia panggilan untuk melaksanakan ibadah salat, dengar. Tetapi dia tidak terketuk hatinya untuk datang ke masjid. Padahal masjidnya cuma beberapa langkah dari rumahnya. Tetapi begitu ada panggilan dari bosnya, tengah malam pun dia bersegera datang. Nah, ini artinya dia itu lebih berat daripada dunianya daripada terhadap akhiratnya. Lalu mengapa dunia itu penting dan besar bagi dia? Mengapa kira-kira? Ada yang bisa jawab ibu? Ya, mengapa dunia itu penting dan besar bagi dia? Nah, contoh lain nih sebelum ibu jawab. Misal kita punya motor, lalu motor kita hilang. Ya. Kadang kalau motor hilang, apa yang kita rasakan? Sedih Ustaz, nangis Ustaz, sampai nyakar-nyakar yang ada deket-deket kita ya. Jadi kalau motor hilang sedih, ya Bu ya. Tapi kalau anak nggak sholat nggak sedih. Ya. Ada kadang orang ya, kalau HP-nya dibanting sama anaknya ngamuk. Tapi kalau anaknya ya nonton hal-hal
yang nggak jelas dari HP itu nggak ngamuk, ya. Nah, ini gimana menyikapi orang-orang yang seperti ini? Berarti ya dia lebih sayang dunianya daripada akhiratnya. Jadi tadi kembali kepada motor yang hilang tadi. Kenapa Ustaz mencontohkan motor hilang? Ya, saya pernah 2 kali kehilangan motor soalnya, ya. Dan saya merasakan sedihnya kehilangan motor, ya. Apalagi saya saat yang pertama hilang itu saya baru ngambil dari dalam, baru pakai sebulan, qadarullah ternyata berpindah tangan, gitu ya. Jadi saya tahu bagaimana sedihnya orang kehilangan motor. Misalnya kita kehilangan motor, ya. Ya. Jelas sedih. Nah, boleh enggak Ustaz sedih? Boleh, tapi sedih yang wajar. Sedih yang sampai tidak membuat kita ini seakan-akan motor itu adalah hal paling penting dalam hidup kita. Ya Allah, gimana Ustaz hilang motor Ustaz? Gimana hilang? Gimana gantinya? Seakan-akan kalau nggak ada motor nggak bisa hidup. Padahal dia masih punya 2 kaki. Seandainya nggak punya motor, ya dia masih bisa jalan kaki. Saat ke pasar jauh, Ustaz. Gimana caranya nggak ada motor? Ya udah, ada tukang becak kan Bu, ya. Sudah naik becak aja. Jenengan insya Allah dapat 2 pahala, ya. Ya, pahala berangkat dari rumah untuk belanja, masak untuk orang yang di rumah. Yang kedua, jenengan membantu tukang becak untuk dapat nafkah. Sedekah itu Bu, ya. Walaupun jenengan pada hakikatnya bayar, tapi jenengan itu sedang bersedekah. Karena tukang becak kalau dia nggak dapat pelanggan seharian penuh, dia juga sedih Bu, ya. Sama dengan ketika jenengan nggak punya uang gitu. Sedih Bu, sedih Ustaz, ya. Jadi ketika kita kehilangan motor boleh kita sedih, tapi sewajarnya aja. Jangan sampai kehilangan motor kita sampai nggak sholat. Ada Ustaz yang seperti itu, ada. Sampai dia itu ada yang kehilangan dunianya, misalnya dia bangkrut misalkan perusahaannya. Ada yang sampai bunuh diri. Itu artinya dia tuh menuhankan dunia. Dunia itu lebih penting daripada akhirat baginya. Padahal ya ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran telah menggambarkan tentang dunia ini. Apa yang Allah gambarkan tentang dunia? Dunia ini kata Allah Azza wa Jalla hanya ibarat permainan dan senda gurau. Artinya di dunia ini nggak ada yang serius, semua adalah permainan. Ya, ada sedih, ada bahagia, ada senang, ada ya. Kemudian ada ketawa, ada tangis, itu di dunia. Di akhirat semuanya kesenangan yang ada. Nah, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu walah." Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Makanya ketika hidup di dunia ini gak usah terlalu serius kepada dunianya. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, dan dunia akhirat ya, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah telah ingatkan, dunia ini hanya tempat bermain, tempat bersenang-senang. Itu aja. Tidak lebih dari itu. Setelah itu kalian akan tinggalkan dunia ini, kata Allah. Kehidupan yang sebenarnya di mana? Yaitu di akhirat. Di dunia ini kita hidup, setelah itu kita akan mati. Paling Bu ya, kita hidup di dunia ini paling lama paling ya antara 60 tahun, 70 tahun. Sedikit orang yang lebih dari itu. Ya mungkin ada 1-2 orang tapi nggak banyak yang sampai 80 tahun atau mungkin 100 tahun, dan itu adalah anugerah. Tapi rata-rata umat Rasulullah ini ya hidupnya 60 tahun sampai 70 tahun. Makanya dunia ini kita anggap biasa aja, jangan dijadikan tujuan hidup. Tujuan kita ini di hidup dunia apa, Bu? Apa? Tujuan kita hidup di dunia untuk mati itu. Ya. Maka sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, pergi meninggalkan dunia yang fana ini, Allah Azza wa Jalla merintahkan kita untuk banyak beramal, karena sejatinya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dunia ini ya seperti bangkai anak kambing ya. Jadi dahulu kala ibu-ibu, Rasulullah ini pernah melewati sebuah pasar. Jadi melewati banyak orang ya. Kemudian di sekitar Rasulullah ini banyak orang, Bu, banyak orang. Kemudian Rasulullah berjalan dan di situ ada bangkai anak kambing jantan yang
dia itu sudah meninggal, namanya bangkai berarti sudah mati ya. Kemudian telinganya ini kecil, jadi nggak normal. Biasanya kan kalau kambing kan telinganya panjang Bu ya. Ini kecil. Artinya seandainya hidup pun ya berarti kambing ini cacat Bu ya. Artinya kalau cacat harganya kira-kira turun atau enggak Bu? Peminatnya banyak atau enggak kira-kira? Sedikit ya. Maka Rasulullah berjalan ke arah bangkai kambing tadi, lalu dipegang telinganya sama Rasulullah. Lalu bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, adakah di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Kira-kira menurut ibu jawaban orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah apa? Mau atau tidak? Ya. Jadi Rasulullah pegang telinga bangkai kambing tadi yang kecil ya, telinganya kecil ya, dipegang kemudian ditanya, adakah di antara kalian yang mau beli ini dengan harga 1 dirham saja? Ya. Atau mungkin kalau kita rupiahkan misalnya sekarang jenengan ditawarkan oleh pedagang kambing. Jadi ada kambing dia tuh sudah menjadi bangkai, jenengan cuma ditawarin telinganya aja ya, telinganya itu pun juga nggak normal telinganya. Mau nggak beli ini 1000 nih, mau nggak kira-kira ya. Sahabat Rasulullah jawabnya gimana kira-kira waktu itu? Nggak ada yang mau. Ya tidak Rasulullah, buat apa? Mau kita apakan? Kalau kita beli mau kita apakan? Nggak bisa kita ngapa-ngapain dengan telinga kambing ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, oke, kalau begitu saya tanya kepada kalian, siapa yang mau memiliki ini? Kalau tadi ditanya siapa yang mau beli, kemudian yang kedua ditanya, ada nggak yang mau memiliki ini? Gratis, ambil aja. Maka sebagian dari mereka menjawab, Rasulullah, seandainya kambing ini masih hidup pun ya, maka kambing ini akan cacat, peminatnya sedikit. Apalagi sudah jadi bangkai ya Rasulullah. Maka wallahi ya kami jelas tidak mau, kata para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum. Maka ketahuilah para sahabat, kata Rasulullah, demi Allah, dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai yang kalian lihat pada saat ini. Artinya apa Ibu? Dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan bangkai yang tidak ada orang yang mau. Tetapi ternyata kenyataannya banyak di antara kita, banyak sebagian dari kita, sebagian saja ya, tapi mungkin sebagian besar Bu ya, memperebutkan dunia. Padahal sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dunia itu ibarat bangkai. Bangkai jelas tidak ada yang mau. Kemudian yang lebih ekstrim lagi Bu, Rasulullah ini mempermisalkan dunia ini seperti makanan yang masuk ke perut kita, kemudian jadi apa? Jadi emas atau jadi uang, jadi motor mungkin? Enggak, semua yang masuk ke perut kita semuanya jadi kotoran. Jadi innama ta'ama bani adamah ju'ila mathalan lid dunya. Sesungguhnya makanan yang dimakan oleh anak Adam itu dijadikan perumpamaan kehidupan dunia ini. Jadi dijadikan perumpamaan dunia. Wa in fazzahahu wa mallahahu, walaupun makanan itu sudah dikasih bumbu, sudah dikasih garam. Nah contohnya nih misalkan ibu sekarang bikin kue misalkan ya, bahannya Masya Allah. Biasanya kalau bikin kue apa aja Bu? Yang jelas tepung ya, tepung, gula, mentega, terus apa lagi Bu? Dan macam-macam lah. Ada yang kadang bahannya sampai 10. Jadi walaupun bahannya sudah macam-macam, ketika masuk ke mulut kita, terus masuk ke perut kita, jadi apa Bu? Jadi kotoran. Padahal awalnya indah ketika dilihat, Masya Allah. Bahkan kalau kita beli di toko-toko roti, mahal harganya. Ada yang sampai 500.000 ya, ada yang sampai yang 100.000. Jadi bentuknya bagus karena dibuatnya memang susah ya. Tapi begitu masuk ke dalam perut kita, jadi apa? Jadi kotoran. Maka dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan seperti makanan yang masuk ke perut kita lalu jadi kotoran. Bahasa kasarnya, dunia itu seperti kotoran, itu aja Bu ya. Mau kalau dikasih kotoran? Saya yakin orang waras nggak bakal ada yang mau, termasuk saya ya. Tiba-tiba ada orang datang dikasih kotoran, kalau perlu ditempeleng sama kita ya. Wah, kurang ajar ini ya. Jadi kita tidak ada yang mau sama kotoran. Tapi kenyataannya masih saja manusia memperebutkan kotoran. Kenapa? Karena kotoran itu
berbentuk sesuatu yang indah. Betapa banyak orang-orang yang saling bunuh gara-gara harta. Betapa banyak orang-orang yang rela untuk saling tidak tegur sapa gara-gara dunia. Ada nggak Bu yang kayak gini? Bukankah banyak orang-orang yang berantem gara-gara warisan? Ada nggak? Di sini ada orangnya? Oh nggak ada ya, insya Allah. Kalau di sini enggak Ustaz, enggak mau ngasih tahu maksudnya. Ya, tapi insya Allah enggak. Insya Allah kalau ibu-ibu MT Ar-Raudhah, insya Allah Allah selalu bimbing kepada jalan kebenaran. Ya, amin ya. Iya. Ternyata banyak orang-orang yang demi dunia dia memutuskan silaturahim. Demi dunia dia rela saling bacok. Ya. Bahkan demi dunia dia rela tidak tegur sapa dengan saudaranya. Ya. Padahal ada Bu kadang gara-gara uang 50.000 ya. Seberharga apa sih uang 50.000 itu? Tapi kadang banyak orang berantem. Ya. Betapa banyak orang-orang di lapangan yang kerja kuli itu ya. Biasanya gara-gara uang 20.000 saja mereka ribut Bu, bahkan saling jotos satu sama lain. Padahal cuma 20.000. Mungkin bagi Ustaz cuma 20.000. Lah terus 20.000 itu dapat apa Bu? Bahasanya gitu kan ya. Paling enggak dapat nasi satu bungkus gitu ya. Iya kan ya? Setelah itu masuk ke dalam perut jadi ya kayak tadi. Nah, itu kan yang diperebutkan sehingga saling jotos sama saudaranya. Nah, terus gimana Ustaz? Kita enggak boleh ngambil dunia? Boleh ya. Allah tidak melarang kita ini mengambil bagian dari dunia. Bahkan ya Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dalam surat Al-Qasas kepada kita, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Artinya di ayat ini, di awal-awal ayat ini Allah memerintahkan kita agar kita mencari banyak pahala. Artinya Allah merintahkan kita agar kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Tapi ingat ibu-ibu, setelah itu Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi meskipun kalian memiliki kewajiban untuk beramal kebaikan, meskipun kalian dituntut untuk memperbanyak pahala, jangan lupa mengambil bagiannya dari kehidupan dunia. Boleh kita ngambil kehidupan dunia ini, tapi sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya boleh kita ya ngambil dari dunia ini, bahkan kita wajib bekerja kan ya, kita wajib bekerja mencari nafkah, mencari uang, mencari penghidupan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ibu, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita pun juga butuh merawat anak. Jadi yang sudah menjadi suami, dia itu butuh untuk ngasih nafkah kepada istri dan juga kepada anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Yang punya anak misalkan ya, kalau enggak dengan uang gimana dia bisa menyekolahkan anaknya? Oh beasiswa Ustaz. Ya, apakah semua orang dapat beasiswa? Pertanyaannya. Mungkin ada 1-2 dari 100 orang yang dapat beasiswa. Lah terus 98-nya gimana? Tetap membutuhkan uang. Jadi orang hidup ini tetap membutuhkan dunia, dan dunia itu tidak mesti berbentuk uang. Rezeki Allah itu tidak hanya uang. Ketika misalkan nih, kadangkala kita ini lagi tidak punya uang sama sekali, bahkan ya 50 rupiah pun nggak ada di kantong kita, tetapi karena Allah masih memberikan kita umur ya, artinya kita masih diberi kesempatan hidup, tetap aja kita kadang dikasih makan sama tetangga kita, atau kadang ada saudara kita yang ngasih padahal kita nggak minta. Itu rezeki namanya Bu, dan itu rezeki yang paling kita butuhkan pada saat itu. Jadi Allah Azza wa Jalla ya memerintahkan kita agar kita mengejar akhirat, tapi juga Allah mewanti-wanti agar kita tidak lupa dengan dunia. Artinya Allah tidak memerintahkan kita untuk di masjid terus, ya, zikir terus, baca Quran terus, enggak. Jadi ya zikir pada saatnya. Kan zikir itu bisa sambil kerja Bu ya, jenengan sambil masak di dapur bisa sambil zikir subhanallah. Apa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah untuk diajarkan? Apa Bu? Harusnya hafal Bu ya. Yang enggak hafal ya enggak ngamalin.
Apa? Di antara, ya, saya tanya sekarang, di antara zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Apa? Ya. Coba yang keras, Bu, yang keras. Coba ingetin saya, ya, ingetin saya. Ya, coba yang keras, yang keras. Nah, apa? Saya enggak ngelihat, yuk. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, ada yang tambahan Allah Akbar, ya. Itu diantara zikir yang disyariatkan. Maka kita boleh berzikir dengan zikir apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah kita itu sedang duduk, sedang tidur, sedang berjalan, sedang mengendarai kendaraan, di mana saja kita tetap bisa berzikir. Enggak mesti orang berzikir itu duduk bersila di masjid menghadap kiblat, berzikir dari pagi sampai pagi. Nah, terus yang di rumah mau diapakan? Istrinya, anaknya, mereka butuh makan, ya. Atau misalnya ibu-ibu nih, masya Allah di rumah ya, Ustaz, saya baca Quran aja, Ustaz. Jadi dari pagi baca Quran terus, jadi bisa berhenti waktunya sholat, ya. Terus habis itu baca Quran lagi, terus sholat lagi, baca Quran lagi, sholat lagi. Bener nggak kayak gini? Nggak benar. Kenapa? Karena dia di rumah punya keluarga, ada anak, ada suami. Jadi tugas ibu-ibu di rumah tuh ada juga masak. Kalau nggak masak, ya, terus anak sama suaminya gimana? Iya, oh beli, Ustaz, iya. Tiap hari beli gitu ya. Iya, kalau gaji suaminya sebulan 10 juta, Bu, ya. Kalau suaminya gajinya cuma 1 juta sebulan atau 500 sebulan, ya. Beli terus seminggu sudah habis. Habis itu ngutang, Ustaz, ya. Ingat, hutang ini diantara sesuatu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut untuk menjauhi hutang. Makanya di dunia ini kita diminta untuk hidup ala kadarnya. Hidup sesuai Tuhan, bukan hidup sesuai keinginan. Apa yang menyebabkan orang sengsara di dunia ini? Karena banyak orang itu hidup sesuai dengan keinginan. Padahal kita diperintahkan hidup sesuai dengan kebutuhan. Maka kita harus adil dalam akhirat, kita juga harus adil dalam perkara dunia. Jadi kita tetap ngaji, tetap sholat, tetap puasa, dan berbuat amal baik lainnya. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan merupakan bagian dari kehidupan dunia, tapi sewajarnya saja. Yang salah itu ketika dunia ini telah menjadi tujuan, artinya kita kerja terus sampai lupa sholat, sampai lupa ibadah. Nah, ini yang salah. Nah, selama kita tidak merupakan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak melanggar larangannya, maka itu sah-sah saja kita mengambil bagian dari kehidupan dunia. Ustaz, apa enggak boleh kita jadi orang kaya, Ustaz? Siapa yang melarang? Enggak ada yang melarang jenengan jadi orang kaya. Tetapi ketika jenengan kaya, ada kewajiban yang harus dikeluarkan. Apa? Mengeluarkan zakat, ya. Kemudian memperbanyak berinfak, ya. Menjadikan hartanya itu dalam jalan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, ya. Sebab ya, orang yang banyak harta itu nanti di akhirat orang paling banyak mendapatkan pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti akan diproses, Bu. Nah, ini nih, mobil-mobil dapat dari mana ini? Ayo jelasin, ya. Jadi kalau kita bahaskan dengan bahasa kita kayak gitu, ya. Oh, mobil ini dapat warisan Allah dari bapak, gitu ya. Ya, terus mobil ini digunakan untuk apa? Kemana mobil ini dipakai? Biasanya dipakai kajian ke MTA Raudhah, kajian di Pondok Mutiara. Oh, biasanya dipakai kajian gini itu, masya Allah. Mobilnya berarti berkah. Berkah itu apa, Bu? Apa berkah itu? Ayo, kita kan sering mendengar istilah berkah. Berkah itu apa? Bermanfaat. Ada lagi? Iya, berkah itu adalah kebaikan, ya. Artinya kalau orang mengatakan masya Allah, apa namanya, mobil antum berkah, ya, artinya mobilnya itu membawa banyak manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Kadang ada, Bu, orang punya mobil, ya, memang dia yang punya, tapi dia jarang make. Bahkan yang jarang make itu orang lain, ya. Masya Allah, di Surabaya itu mungkin juga masuk ke wilayah Sidoarjo juga, ya, ada namanya One Kolbu namanya, ya. Pernah dengar, Bu, ya? Jadi di antara amalan One Kolbu ini ada namanya antar jemput asatidzah ketika beliau ngisi kajian. Dan saya pernah merasakan sekali ketika di Mojokerto diantar sama beliaunya, ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang besar kepada para muhsininnya, kepada para penggagasnya, dan mudah-mudahan
hal-hal tersebut menjadikan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ada memfasilitasi ustadz-ustadz untuk ngisi kajian. Jadi gratis, 100% gratis. Diantar, jadi diantar kemudian dijemput, ya. Diantarkan lagi ke rumahnya. Kalau jemput dari rumahnya, diantarkan lagi ke rumahnya. Nah, ini bermanfaat enggak? Berkah enggak mobilnya? Berkah. Jadi ada kadang ya, kita ada tetangga kita kadang punya mobil. Tapi yang sering pakai tetangga-tetangganya yang enggak punya. Nah, mobilnya berkah enggak? Berkah dengan catatan kita bisa pastikan tetangga yang pakai mobilnya itu dipakai dengan untuk tujuan kebaikan. Karena belum tentu tetangga kita yang memakai itu, Bu, untuk jurusan kebaikan semua, ya. Ada yang untuk perbuatan maksiat kadang-kadang, waliyadzubillah. Nah, maka orang-orang yang seperti ini insya Allah hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Jadi jangan tidak usah takut, ya Allah Ustaz, ini termasuk orang yang punya Ustaz. Gimana nanti Ustaz? Ya tidak apa-apa, ya. Kalau selama jenengan mempergunakan harta benda, ya, yang Allah berikan selama di dunia ini dengan tujuan atau dengan hal-hal yang mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka nanti insya Allah juga balasannya akan mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun ya nanti orang miskin yang benar nih maksudnya, nanti masuk surganya duluan. Jadi dia duluan daripada orang yang kaya. Tapi orang yang kaya nggak perlu berkecil hati, karena walaupun prosesnya lama, ketika amalnya benar semua, ya, mendapat ridha Allah semua, maka dia akan mendapatkan jatah surga yang lebih baik daripada orang miskin tadi. Jadi kaya itu boleh, ya. Bahkan dulu sahabat-sahabat Rasulullah kaya apa miskin, Bu? Saya tanya, dulu sahabat-sahabat Rasulullah kaya apa miskin? Abu Bakar misal, iya, Utsman misal, Umar kaya apa miskin? Kaya. Jadi kaya. Jadi pernah di salah satu peperangan Rasulullah SAW, dua sahabat ini berlomba-lomba. Karena Rasulullah pernah mengatakan, Bu, tidak akan pernah ada yang bisa melampaui kebaikan sahabat Abu Bakar. Maka pada suatu hari sahabat Umar ini pengen sekali ngalahin sahabat Abu Bakar dalam kebaikan. Sehingga pada salah satu peperangan Rasulullah, kalau tidak salah ini peperangan Tabuk insyaallah, kalau salah nanti bisa dikoreksi, ya. Jadi pada peperangan ini, jadi Umar ini sudah Bu, pede. Dia berikan 50% dari harta benda yang dia miliki untuk peperangan itu, ya. Artinya kalau dia punya 1 miliar, 500 jutanya dia kasihkan untuk peperangan. Jadi sahabat Umar sudah senang. Kali ini saya pasti bisa ngalahin sahabat Abu Bakar. Tapi apa, Bu, yang terjadi? Ketika datang sahabat Abu Bakar, ternyata di luar dugaan, beliau ini bahkan memberikan seluruh harta bendanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipergunakan dalam kepentingan perang tersebut. Otomatis Umar kaget atau tidak? Kaget. Maka Umar mengakuin. Maka sejak hari ini, kata Umar, saya ini mengakui bahwa saya tidak akan pernah bisa mengalahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam hal apapun. Nah, sehingga ditanya oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tidak sisakan sedikit pun untuk keluargamu? Maka apa jawaban beliau? Aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Nah, kira-kira kalau kita ada nggak yang bisa kayak gini? Ya, kita mikirnya 200 kali, ya, tidak cuma 2 kali, 200 kali kita mikir. Ustaz, ini anak saya 4, Ustaz, ya. Semuanya sekolah, Ustaz, ya. Gimana saya berikan harta saya semuanya, ya? Tidak apa-apa. Jenengan tidak perlu menjadi sahabat Abu Bakar. Artinya tidak perlu memberikan semua harta bendanya untuk dakwah ini. Tidak. Paling tidak jenengan ikut berpartisipasi, walaupun tidak banyak, ya. Walaupun seandainya jenengan berpartisipasi dengan jumlah yang banyak, itu akan lebih baik. Jadi begitulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, Ibu. Kita diperintahkan untuk mengejar akhirat, tapi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Kemudian Allah juga berpesan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah itu baik enggak, Bu, sama kita, Bu? Baik. Apa bukti kebaikan Allah kepada kita? Saya izin minum bentar. Coba sebutkan salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ayo. Salah satu kebaikan Allah kepada kita itu apa? Katanya Allah baik sama kita. Apa kebaikan yang Allah berikan kepada kita?
Di antaranya apa, Bu? Tidak ada yang bisa nyebutin. Nah, kita bisa menghadiri majelis ini, Bu, ya, majelis ilmu ini, itu di antara kebaikan Allah kepada kita. Iya enggak? Bukankah banyak itu saudari-saudari kita di sana yang mereka lebih suka kumpul-kumpul gak jelas bersama teman-temannya di luar, sementara ibu, masya Allah, Allah mudahkan kakinya untuk datang ke majelis ilmu. Ini merupakan bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan perlu kita syukuri. Maka ibu-ibu sekalian, karena Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk ngambil ilmu, maka ketika datang di majelis ilmu, kita harus memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita hadir, ya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa setelah pulang. Hadir, ditanya sama suaminya, tadi apa yang dipelajari di sana? Boy ya, lupa ya. Nah, jangan sampai kayak gini ya. Hadir di majelis kajian 1 jam lebih, duduk, masya Allah, ya, dikira temannya khusyuk, ternyata tidur, ya. Dikira khusyuk, ternyata balesin WA. Ada nggak, Bu, di sini? Oh, nggak ada, Ustaz, ya. Nggak ada yang kelihatan maksudnya, ya. Jadi di antara kesalahan yang sering terjadi dalam majelis ilmu itu adalah kadangkala orang itu datang bukan dengan niat yang baik, ya. Dia datang dari rumah karena sungkan sama temannya, sehingga ketika di majelis ilmu, ya, toleh kanan kiri, ya, lihat HP, ada WA enggak ya? Oh, enggak ada, taruh. Oh, ada WA, ada notifikasi, buka, balesi, ya. Akhirnya ustadznya menjelaskan A, yang diterima adalah B. Itu adalah di antara kesalahan dalam majelis ilmu, ya. Yang kesalahan yang paling parah adalah biasanya ada orang itu datang ke majelis ilmu dengan keadaan dirinya ini merasa lebih baik daripada pemateri. Ada nggak yang kayak gini? Wah, ada. Jadi saya katakan ada. Jadi saya pernah ngisi kajian di sebuah tempat, ya. Insyaallah saya nyampaikan, di tengah-tengah saya nyampaikan, beliau angkat tangan. Saya kira mau tanya, ternyata beliau ceramah. Akhirnya saya bilang sama Natia, gini saja, nanti mikrofonnya kasih beliau, saya jadi mustami. Saya bilang gitu. Loh, saya yang diundang ceramah, tapi beliau angkat tangan, beliau ceramah. Loh, ngapain hadir kalau mau ceramah? Buat majelis taklim aja di rumahnya kalau gitu, ya. Kalau mau tanya, oke. Beliau ceramah, saya ceramah tema A, beliau ceramah tema B. Akhirnya jamaahnya ini, saya panggil akhirnya panitia. Ini panitianya mana? Ya, tolong beliaunya di stop, atau kalau enggak saya pulang. Loh, kan sudah ada pemateri, Bu, ya. Ngapain saya lanjut gitu, ya? Nah, jadi orang-orang yang seperti ini ya tidak diperkenankan, walaupun pada kenyataannya dia lebih alim daripada pematerinya, ya. Walaupun kenyataannya lebih alim. Jadi misalkan gini, Bu, kita ini misalkan sudah mendapatkan materi A dari Ustadz Fulan misalkan, ya. Nah, qadarullah karena materinya tematik, ya. Yang namanya tematik itu kan kadang sudah pernah dibahas, kadang belum, Bu, ya. Makanya saya itu kalau tematik, kalau tidak ditentukan oleh tempat ngisi, itu kadang saya bingung nyari materinya. Jadi kadang saya mikir sampai seharian, materi apa ya? Nanti nyampaikan materi ini udah disampaikan Ustadz ini. Makanya saya biasanya tawarkan dulu, kira-kira materi apa? Termasuk sama Bu Rita kemarin, beliau ini menghubungi saya waktu itu hari Rabu, Bu, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, hari Rabu. Kira-kira materi apa, Bu, yang dibutuhkan ibu-ibu nanti? Nah, beliaunya balik tanya, kira-kira apa Ustadz ya enaknya? Nah, ini saya bingung akhirnya. Ya sudah, Bu, nanti habis zuhur insyaallah siang nanti saya kabarin, ya. Sebelum akhirnya saya lupa, beliau tanya lagi baru saya kabari, ya. Saya juga bingung pada dasarnya, Bu, ya. Ya, walaupun sebetulnya saya bisa aja datang langsung aja ngomong, ya. Cuman kan diminta tema. Nah, jadi kalau ada tema itu lebih baik itu tempat itu nentukan, sehingga ustadz satu sama ustadz lain tuh temanya beda. Karena kebanyakan kalau temanya sama, biasanya ada kemungkinan besar orang-orang itu, ya, meskipun itu bukan ibu mungkin, ya, wah ini sudah dibahas Ustadz Gemma ini, ya, terus tahu Ustadz, jadi akhirnya mainan. Kenapa? Karena dia merasa tahu. Padahal ingat, Ibu, kata Rasulullah, ada 2 jenis orang itu yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah pemalu. Ustadz, bukannya malu itu baik, Ustaz? Iya, malu pada tempatnya. Tapi kalau malu dalam majelis ilmu, malu bertanya, malu menyampaikan meskipun tidak paham, maka itu menghalangi kita mendapatkan ilmu yang benar. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah
sombong. Kesombongan ini adalah hal paling besar yang bisa menghalangi kita dari kebenaran. Karena orang kalau sudah sombong, dia merasa dirinya sudah paling benar. Ustaz, bahas masalah birrul walidain terus Ustaz, ya. Padahal kemarin udah dibahas sama Ustaz Ridho, ya. Kemarin udah dibahas juga sama Ustaz siapa aja yang ngisi di sini Bu ya? Ustaz Ridho, Ustaz Yudo, ya. Ya, kebetulan Ustaz Yudo ini teman kelas saya dulu di Syekh Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau teman kelas, teman seangkatan ya. Teman kelas juga. Jadi teman seangkatan, satu kelas juga kebetulan sama beliau. Ya. Tapi beliau mukimnya di Sidoarjo, saya mukimnya di Surabaya. Itu aja bedanya, ya. Tapi kalau dari segi ilmu insyaallah beliau lebih alim daripada saya, Bu ya. Saya ini kebetulan aja waktu itu Sargema minta ya, mungkin nyarankan ke Ibu Rita ya. Daripada nggak ada yang ngisi ya saya datang akhirnya Bu ya. Ya. Tapi bismillah insyaallah yang disampaikan ini semuanya adalah ustadz siapapun yang datang pada hakikatnya dia itu hanya corong Bu ya. Bukan dia yang punya ilmu, tapi Allah Azza wa Jalla. Kita ini hanya wasilah saja untuk menyampaikan. Kalau tidak Allah mudahkan, maka siapapun orangnya, sudah hafal berapa kitab pun, ya, bahkan dia hafal hadis arba'in, hadis ini, hadis itu. Kalau tidak Allah mudahkan, dia juga tidak akan bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menyampaikan ini dan bisa dicerna oleh orang-orang yang mendengarkan itu karena Allah Azza wa Jalla mudahkan. Maka baik itu mubaligh ataupun orang-orang yang mendengarkan selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Iya. Jadi seperti itu kira-kira Ibu. Sampai mana tadi ya? Iya. Maka ada beberapa cara Ibu ya, agar kita ini bisa sepenuhnya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah ya, kita berdoa, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa itu ada dua. Jadi ada doa ibadah, ada doa masalah namanya. Kalau doa ibadah itu berarti kita berdoa tanpa ada masalah yang menimpa kita, kita berdoa minta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau doa masalah itu kita punya masalah, kita minta solusi kepada Allah Azza wa Jalla dalam doa-doa kita. Maka di antara cara pertama agar kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengagungan, maka kita harus banyak berdoa. Ada yang hafal Bu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar kita ini berdoa kepada Allah? Ada yang hafal? Ya ud'uni astajib lakum ya. Lengkapnya begini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat apa ini Bu? Ini di surat Ghafir ya. Surat, izin minum dulu, bismillah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman. Apa firman-Nya? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan istijabahi kalian. Tentunya Ibu ya, doa yang akan langsung diijabah oleh Allah Azza wa Jalla bila mana doa yang kita panjatkan juga memenuhi persyaratan. Ada yang bisa menyebutkan di antara persyaratan doa kita agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ayo Ibu, apa di antaranya? Yang pertama adalah kita harus berlepas diri dari kemaksiatan. Itu pertama. Pertama syaratnya kita ini bukan pelaku dosa. Ustaz, bukannya kita ini memang pelaku dosa, Ustaz? Ya benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu adalah orang yang banyak sekali melakukan kesalahan. Jadi kata Rasulullah sini khata', bukan khoto. Kalau khoto berarti cuma satu kesalahan. Tetapi Rasulullah menyebutkan di sini khoto, banyak kesalahan. Artinya setiap hari ini disadari atau tidak kita ini mesti bersalah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang yang telah dijamin masuk surga dan dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang itu sudah diampuni, tapi beliau masih beristighfar kepada Allah setiap hari tidak pernah kurang dari berapa Bu? Dari 100.
Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosa-dosanya baik yang sudah berlalu atau yang akan datang. Rasulullah masih beristighfar. Nah, kita yang dosa kita belum diampuni, apalagi dijamin masuk surga, nggak ada jaminan sama sekali. Ya. Istighfarnya berapa kali sehari, Bu? Ya, pas sholat aja, Ustaz. Ya. Istighfarnya paling habis sholat istighfar, Ustaz. Ya. Zikir. Rasulullah 100 kali, Bu, ya. Nah, kita ini khotok, kata Rasulullah. Orang yang banyak melakukan kesalahan. Kadangkala kita ini bersalah, tapi kita tidak sadar kalau kita salah. Contohnya apa, Ustaz? Ya. Contohnya begini. Kita ini ngomong, ini dari omongan. Biasanya yang kesalahan terbanyak itu dari lisan, ya, dari omongan. Kita ini ngomong misalkan sama teman kita. Menurut kita, omongan kita ini biasa aja, ya. Mungkin karena kita udah biasa ya gojolokin orang kayak gitu, jadi kita merasa biasa. Tapi bagi teman kita ini omongan ini tidak terbiasa, bukan omongan yang biasa. Dia tersinggung sama omongannya, dia sakit hati. Dosa nggak kita? Pertanyaannya, kita kan nggak tahu. Dosa nggak kita? Dosa. Tapi kan kita nggak paham. Nah, maka dosa-dosa yang seperti inilah yang oleh Rasulullah kita itu diminta untuk banyak istighfar, karena kita kadang tidak tahu, ya. Kadang kita tidak sadar kalau kita ini telah berbuat dosa. Yang paling sering nih biasanya kepada orang tua kita, ya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, "Wala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma." Jangan katakan atau kata-kata yang semisal, dan juga jangan bentak sama orang tua. Tapi biasanya, ya, namanya anak ya, udah sering sama orang tua, udah merasa biasa bermuamalah sama orang tua, volume bicaranya biasanya lebih tinggi. Padahal kita tidak boleh ngomong saja, nggak boleh, ya. Jadi dikatakan oleh para ulama, kita ini ya, volume ngomong kita ini lebih besar, lebih tinggi dari orang tua, itu nggak boleh kita. Artinya kalau orang tuanya ngomong, "Nah, tolong ambilkan HP-nya Umi itu." Nah, jadi Uminya kan ngomongnya enak tuh. Kadang anak, Umi ini, nah udah pakai terus nada bicaranya juga lebih tinggi. Benar apa salah kayak gini? Ya salah. Ini masuk kategori larangan Allah Azza wa Jalla. Nah, kira-kira dosa nggak kita sama orang tua? Walaupun orang tua nggak sakit hati, ya. Tapi ya, ibu sekalian, kalau anak kita, ya ini yang rata-rata sudah punya anak kan ya? Ya, kalau anak kita ngomong dengan nada bentak, kira-kira kita sakit hati apa enggak? Ya, kemungkinan besar kita sakit hati, ya. Kecuali orang-orang yang memang kesabarannya luar biasa, ya. Tapi orang yang normal ketika anak bentak pasti merasakan sakit hati, walaupun pada akhirnya dia memaafkan, karena memang ya kebiasaan orang tua, apalagi seorang ibu itu orangnya suka memaafkan. Bahkan ketika anaknya menyakiti pun dia tetap menyayangi dengan sepenuh hati, walaupun hal tersebut ya bisa tidak terjadi sebaliknya. Anak kalau sudah dibuat sakit hati oleh orang tua, biasanya anak itu dendam. Itulah jeleknya seorang anak, ya. Tapi kalau ibu, walaupun anaknya bolak-balik nyakitin hatinya, ya, dia tetap, Masya Allah, kasih sayangnya tidak berkurang 1% pun. Nah, itu memang seorang ibu, ya. Makanya ada yang menyebutkan surga itu ada di mana? Ya, di akhirat, ya. Oh, di telapak kaki ibu, iya. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, siapa orang yang paling aku berhak gauli dengan baik, Rasulullah menjawab apa? Ummuka, ibumu. Ditanya lagi, jawabnya apa? Ummuka. Dijawab lagi, apa? Ummuka. Baru yang terakhir, thumma abuka. Oh, berarti derajat ibu itu lebih tinggi, Ustaz, ya, dari bapak. Mungkin dalam sebagian hal mungkin iya, tapi dalam sebagian yang lain, para suami itu atau bapak itu tetap dia seorang apa, Bu? Kepala rumah tangga. Artinya walaupun di rumah jenengan lebih alim daripada suaminya, tetap yang mengatur di rumah itu adalah suami. Selama yang diatur suami itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Allah, maka kita wajib untuk mentaati. Kecuali yang diperintahkan atau yang diatur suami sudah bertentangan dengan syariat Allah, maka kita jenengan sebagai istri, ya, jadi kita ya, jenengan sebagai istri itu berhak, bahkan wajib untuk mengingatkan, ya. Jadi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, entah itu doanya berupa ibadah, karena doa itu ad-du'a huwal ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah, minta kepada Allah Azza wa Jalla.
minta agar Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Kemudian minta agar Allah Azza wa Jalla ini senantiasa menunjukkan kita dan menetapkan hati kita dalam kebaikan. Kita minta kepada Allah dan banyak berdoa agar kita ini diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kebenaran. Karena yang namanya hati, Ibu, ya, hati ini berbolak-balik, ya. Kadang pagi imannya masih kuat, ketika sore sudah tidak. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan laisa syai'un aqramu 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu daripada doa. Artinya, ibu-ibu sekalian, doa ini di sisi Allah itu adalah hal yang paling mulia. Mengapa bisa demikian? Karena sejatinya ketika kita berdoa kepada Allah, kita bersimpu di hadapan Allah, artinya kita sedang menghinakan diri kepada Allah. Artinya kita mengakui ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, pada hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa diri kita ini adalah hamba yang lemah, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Jadi di antara tips yang pertama, ya, agar kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya adalah berdoa. Sebelum saya lanjut ke tips yang kedua, saya bertanya, siapa yang sering berdoa? Ustaz, masa saya kasih tahu? Ustaz, riya Ustaz lah, Ustaz. Ya. Insya Allah setiap dari kita ini semuanya tiap hari berdoa. Solat itu isinya apa, Bu? Doa. Iya enggak? Solat 5 waktu yang kita kerjakan isinya apa? Semuanya adalah doa-doa. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah, ya, kita sudah khusyuk enggak ketika berdoa? Yakin enggak ketika berdoa? Oh ya, tadi kita sedang ini, ya, bahas syarat-syarat doa agar dijabah sama Allah. Tadi yang pertama apa yang saya sampaikan? Menjauhi kemaksiatan, ya. Yang kedua, kita harus yakin, ya. Kita harus yakin kalau doa kita itu pasti diterima sama Allah. Karena kalau kita minta sama Allah lalu kita enggak yakin, maka Allah tidak akan menerima. Kok bisa, Ustaz? Allah telah menegaskan dalam sebuah diskusi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita enggak yakin, kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh dan solihah, ya. Kita berdoa dengan doa yang lain, tapi kita enggak yakin sama doa kita. Kita enggak yakin sama apa yang kita minta kepada Allah. Kira-kira Allah akan mengijabahi atau enggak? Tidak. Karena prasangka kita sudah tidak yakin, maka kita harus yakin kalau doa kita itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena keyakinan ini juga merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan menerima doa kita. Nah, kemudian itu tadi kita berdoa kepada Allah dalam keadaan khusyuk, Bu. Kalau perlu kita resapi, artinya kalau kita berdoanya dengan bahasa Arab, maka setiap yang terucap dari kita itu kita faham artinya. Artinya kita minta itu kita sadar dengan yang kita minta. Jangan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lisannya mengucapkan seperti itu, tapi dia tidak faham maksudnya. Kalau enggak faham maksudnya, kita bisa berdoa menggunakan bahasa yang kita fahami. Walaupun berdoa dengan menggunakan bahasa Arab itu lebih utama. Tapi apakah kita enggak boleh berdoa menggunakan bahasa Jawa misalkan, ya? Karena setiap hari di rumahnya dia pakai bahasa Jawa, ya, interaksinya pakai bahasa Jawa. Boleh. Jenengan mau pakai bahasa Inggris, ya, mau pakai bahasa Spanyol, ya, itu boleh berdoa. Yang penting itu jenengan ketika berdoa itu khusyuk, yakin. Dan itu tadi yang paling penting, kita ini terlepas dari dosa. Kalau dosa kita masih banyak, Bu, ya, kita minta sama Allah, ya, meskipun sampai nangis-nangis, ya, belum tentu diijabah. Kita taubat dulu sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kita diminta tadi untuk banyak bertaubat. Kemudian tips yang kedua, Ibu, agar kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan pengagungan yang sebenarnya, dan kita bisa menghinakan dunia ini. Karena ibu sekalian, ketika kita sudah mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan kita hinakan dunia, maka dunia ini akan mengejar kita. Tapi kalau sebaliknya,
kita kejar dunia, kita agungkan dunia, kita tuhankan dunia, maka dunia ini akan pergi dari kita. Kita sudah, contohnya gini, kadangkala ada orang ya, dia hari-harinya atau waktu-waktunya dihabiskan untuk memperoleh dunia. Dia sudah dapat ini, dapat itu, tetap aja masih gak puas, masih merasa kurang. Sudah dapat ini, sudah punya apartemen di sini, apartemen di situ, rumah di sana, rumah di situ, punya mobil ini, punya mobil itu, bahkan apa yang tidak dia punya, semuanya hampir punya, tapi dia masih kurang terus. Dia tetap aja ngejar dunianya. Nah, itu artinya dia itu mengtuhankan dunia, mengejar dunia dan meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita ingin ya dunia ini mengejar kita, maka satu syaratnya, agungkan Allah Azza wa Jalla. Itu aja syaratnya. Kalau kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sepenuhnya, dengan sebenar-benarnya, maka dunia ini akan ngikut kita. Jadi dunia ini ada yang mengibaratkan seperti bayang-bayang kita, Bu. Semakin dikejar, dia semakin menjauh. Tapi semakin kita lari dari dunia, maka bayangan itu akan semakin mengejar kita. Nah, makanya kita tidak perlu ngoyo untuk perkara-perkara dunia. Yang kedua adalah agar kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla adalah menjauhi perbuatan maksiat. Kita jauhi seluruh kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh yang Allah larang apapun itu bentuknya, kita jauhi tanpa kita harus bertanya, kenapa kok dilarang? Kan enak. Ya. Ya enggak? Contohnya, apa Ustaz? Dilarang tapi enak. Banyak, ya. Contohnya ini, makan harta anak yatim. Ya, dia ngambil hartanya, dia beli makan. Enak enggak kira-kira yang dia rasakan? Ya secara kasat mata enak, Bu, ya. Nah, tapi cara dia tadi benar atau tidak? Salah. Nah, maka ini yang kita tinggalkan walaupun enak, ditinggalkan. Berzina. Coba tanya orang-orang yang sudah berzina kalau dia mau ngaku. Ketika dia berzina enak enggak? Enak yang dia rasakan. Tetapi apa itu dibenarkan? Tidak, karena itu masuk larangan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, "Wala taqrabuz zina." Dekat saja sama perzinahan itu kita enggak boleh, apalagi berzina. Maka ketika Allah melarang kita untuk dekat saja, berarti melakukan, maka pastinya lebih dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh apapun yang Allah larang, ya, kita tinggalkan tanpa harus bertanya kenapa dilarang. Setiap yang Allah perintahkan, kita laksanakan tanpa harus bertanya, kok begini sih? Kok begitu sih? Ya. Jadi ada dalil kita laksanakan, enggak ada dalil kita tinggalkan, ya. Jadi yang kedua adalah menjauhi perbuatan maksiat. Karena maksiat ini Ibu sekalian, ya, itu pengaruhnya sangat besar kepada diri kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, innal 'abda idza akhta'a khati'atan, ya, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia itu berbuat satu kesalahan, nih, satu kesalahan saja. Jadi nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dia akan dituliskan dalam hatinya, ya, satu titik hitam dalam hatinya. Jadi dia akan dijatuhi satu titik hitam dalam hatinya. Nah, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kemudian ketika orang tadi sudah punya niat nih, niat bermaksiat kepada Allah, tapi ternyata sebelum melakukan dia ingat Allah sehingga dia takut dan tidak jadi melakukan, maka kira-kira dia dituliskan kesalahan atau tidak, Bu? Tidak. Jadi kalau kita baru niat, ya, niat melakukan kesalahan, ya, niat melakukan maksiat, tapi kita tidak jadi melaksanakan, kita tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak ditulis satu kesalahan, bahkan kita dituliskan satu kebaikan. Berbeda sama kebaikan. Kalau kebaikan kita baru niat aja, kita belum mengerjakan, kita sudah ditulis satu kebaikan. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, maka semakin kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka noda-noda hitam tadi akan semakin terhapuskan. Kemudian wa in 'ada zida fiha. Kemudian ketika dia kembali melakukan dosa, berarti noda hitam tadi kembali. Setiap bertambah akan bertambah nodanya. Semakin banyak dia melakukan dosa, maka noda-noda hitam akan semakin banyak. Dan setelah noda-noda hitam itu banyak, maka akan menutupi hati kita dari menerima kebenaran. Sehingga kita pun tidak akan bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya.
maka jauhilah kemaksiatan, maka insya Allah kita akan bisa mengagungkan Allah. Karena kemaksiatan itu akan menyeret orang-orang kepada kejelekan. Orang yang sudah terbiasa dalam kejelekan, kira-kira dia nyaman nggak dengan kebaikan? Tidak. Orang yang nyaman dengan kebaikan itu, Bu, karena hatinya bersih. Dia tidak terbiasa dengan maksiat. Bahkan itu tadi, orang mukmin ketika dia dihadapkan dengan kemaksiatan, dia gemetar, ya. Dia takut. Bahkan dia tuh lebih takut daripada dia seperti ditimpa gunung, lebih takut daripada itu. Ya. Itu orang mukmin. Nah, kalau kita dihadapkan kepada dosa lalu kita ini merasa biasa, berarti kita ini adalah orang fajir, Bu. Orang yang banyak melakukan dosa. Jadi kita tinggal menilai diri kita. Selama ini kita kalau dihadapkan kepada sebuah dosa, kita biasa aja atau kita ini takut sampai gemetar. Kalau kita biasa aja, berarti kita ini masuk bagian dari orang-orang fajir. Maka segera kembali kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, Ibu, di antara cara agar kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, maka renungilah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena dengan merenungi ciptaan Allah Azza wa Jalla, kita akan mengakui kalau Allah Azza wa Jalla ini adalah zat yang maha besar, maha agung, maha kuasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam ke siang, ya, la ayatil liulil albab, itu ada tanda-tanda yang nyata, ada tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang berakal. Makanya, Ibu, orang yang cerdas itu kata Rasulullah siapa? Orang yang cerdas itu orang yang bisa menghafal dalam sekejap. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa ketika menerima pelajaran langsung paham? Tidak. Tapi orang-orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang-orang yang bisa mentadabburi alam ini, yang bisa berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Karena dengan dia berpikir tentang ciptaan Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakan langit ini nggak ada tiangnya, tapi kok bisa ya dia tuh di atas nggak jatuh. Padahal kalau rumah nggak ada tiangnya, roboh nggak, Bu? Roboh. Atau nggak usah jauh-jauh, kita nih misalkan bikin kotak nih, nah bikin kotak ya, jadi bikin langit terus nggak ada tiang-tiang ya, entah itu tiangnya 4 atau 3, terserah, nggak ada. Kira-kira atapnya ini bisa ada nggak, Bu? Nggak ada, nggak akan bisa. Kita hal-hal yang kecil saja tidak bisa, apalagi hal yang besar. Maka kalau kita mau berpikir ya, berarti kalau ndak, karena saking berkuasanya Allah, ndak mungkin langit ini tanpa tiang tapi terhampar di atas, ya, ya nggak? Kadang nih misalkan hujan, Bu. Ketika hujan turun, kita masih di bumi yang sama. Dan ini saya pernah saksikan sendiri ya. Jadi seberang jalan ini nggak hujan, tapi jalan tempat saya tinggal ini hujan. Jadi separuh dari jalan ini nggak hujan, separuhnya hujan. Masya Allah. Ana lihat ke langit itu, ya Allah. Ini kalau nggak saking karena kuasamu, nggak mungkin akan terjadi kayak gini. Kita sekarang gini aja misalkan ya. Nah, misal nih kita nyiram satu kotak ini. Satu kotak ini kita siram di tengah-tengah sekarang. Kira-kira bisa nggak? Tapi siramnya banyak ya airnya ya, jangan sedikit ya, bukan tetesan. Ini misalnya kita siram di tengah-tengah, pakai satu air segini juga. Kira-kira ini basah semua atau enggak? Enggak. Kira ini basah semua enggak ini kira-kira? Basah. Itu kita. Bisa enggak kira-kira misalkan kita yang basah sebelah sini saja, yang ini kering? Enggak bisa. Kita enggak bisa ngatur hal kecil kayak gitu. Tapi Allah bisa. Nah, jadi ketika kita sudah terbiasa mentadabburi alam ini, mentadabburi ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mengakui. Pertama kita akan akui kalau Allah itu maha besar. Kita akan akui kalau Allah itu maha agung. Tidak ada tandingannya. Nah, kita aja yang ini loh, yang sedikit tadi tidak bisa. Nah, Allah ini yang luas, ya, luas, tapi sebelahnya nggak hujan, tapi sininya hujan. Nah, itu merupakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu siapa kata Allah Azza wa Jalla orang-orang yang cerdas tadi, orang-orang yang mau berfikir tadi? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah
dalam keadaan dia berdiri, duduk, tiduran, rebahan dan semacamnya. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu dia berfikir tentang bagaimana ya Allah ciptakan langit dan bumi ini. Dia perhatikan satu-satu. Karena dengan seperti itu dia nanti akan sadar kalau dirinya ini bukan apa-apa. Nah, kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Itu yang ketiga. Apa tadi Bu yang ketiga? Iya, mentadabburi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu-ibu sekalian, jadi ada perkataan yang begitu baik dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau ini pernah mengatakan ya, sebetulnya banyak, tapi saya mungkin sampaikan 3 atau 4 saja. Beliau pernah mengatakan, di antara yang paling mengherankan itu adalah satu, kata beliau. Jadi beliau ini heran. Yang paling mengherankan itu, kata beliau, satu, ada orang mengaku kenal Allah, tapi dia tidak bisa cinta sama Allah. Bagaimana orang itu bisa mengaku kenal, tapi dia nggak cinta? Ya. Sekarang gini saja Bu ya. Jenengan sama suaminya kenal Bu? Kenal kan ya? Oh kenal Ustaz, gimana nggak kenal, serumah, sekamar gitu ya, seranjang juga ya. Nah, jenengan cinta nggak sama suaminya? Cinta nggak sama suaminya? Wah, jangan ada yang jawab nggak cinta ya. Nanti di rumah uang belanja nanti nggak keluar ya. Ya. Jadi cinta nggak suaminya? Saya yakin semuanya pasti akan jawab cinta ya. Karena kita sudah kenal, tinggal bersama ya. Cinta sama suami. Nah, maka kata beliau ini, maka alangkah mengherankan ketika ada orang kenal, udah tinggal bersama sama suaminya, dia bilang nggak cinta. Heran nggak kalau ada orang kayak gini? Jadi ada orang sudah ya ini sama suaminya, jelas pasti sudah kenal karena ketika mau nikah ada ta'aruf ya dulu, ta'aruf semua kan Bu ya? Atau ada yang tiba-tiba langsung dilamar? Oh ada Ustaz, saya Ustaz, ini saya nggak tahu tiba-tiba ada lamar Ustaz. Ya, Masya Allah berarti ya. Jadi kita kenal, tinggal bersama, sering ngobrol bersama, bahkan tidur bersama sama suami. Terus ada yang ngomong, saya nggak cinta sama suami saya. Kan pasti orang-orang yang mendengar heran atau tidak? Ya pasti heran. Nah, maka di antara yang mengherankan, kata beliau, ada orang kenal sama Allah, tapi dia nggak cinta sama Allah. Berarti kan heran. Kenalnya perlu dipertanyakan lagi. Nah, dia kenal Allah ini seperti apa kok bisa nggak cinta? Kemudian yang kedua, yang paling mengherankan, kata beliau, engkau mendengar panggilannya namun terlambat memenuhi panggilannya. Nah, jadi kita ini kadang Bu ya, ada orang-orang ya, ini terlebih bapak-bapak ini sudah mendengar panggilan adzan ya, tapi dia masih santai di rumah, Masya Allah, masih dengan HP-nya, duduk di sofanya. Istrinya sudah ngingetin, Mas, sudah adzan Mas, ayo ke masjid. Oh masih baru adzan Mi ya, ntar lagi, belum qomat ya. Sudah iqamat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pak, sudah qomat. Jadi nada ngomongnya istri sudah mulai naik ini ya, kesel halnya ya. Walaupun sebetulnya nggak boleh juga ya. Jadi udah qomat ini, baru qomat mah. Nanti kan masih 4 rakaat toh, nanti ada 4 rakaat lagi, saya jalan di sana paling sih kebagian 2 rakaat. Nah, ternyata imam di sana sudah 2 rakaat baru wudu. Berangkat ke masjid, tapi lambat. Sampai masjid ternyata imam sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira orang yang kayak gini berdosa tuh enggak? Dosa, karena ini termasuk orang-orang yang lalai. Maka sungguh mengherankan, kata beliau, ketika mendengar panggilan Allah tapi dia tidak langsung merespon untuk datang ya. Kemudian kata beliau, sungguh mengherankan ya, engkau mengetahui betapa beratnya akibat kemurkaan Allah, tapi engkau santai saja menghadapinya. Sudah tahu kalau Allah murka, Allah pasti balas dengan apa Bu? Orang-orang yang melakukan dosa itu nanti kira-kira balasannya di akhirat itu apa? Neraka ya. Tapi udah tahu, kita tahu kalau melakukan dosa itu nanti neraka balasannya, tapi kita santai aja. Jadi kita santai menghadapi, seakan-akan nanti tidak akan terjadi apa-apa. Nah itu sungguh mengherankan, kata beliau. Makanya ibu-ibu sekalian, kembali lagi ya, agar kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla, selain tadi apa yang pertama? Apa yang pertama tadi Bu? Berdoa. Kemudian yang kedua, menjauhi
Kesehatan yang ketiga apa tadi? Mentadabburi alam. Iya, yang paling penting Ibu adalah yang paling penting yang terakhir ya, mentadabburi kitab Allah Azza wa Jalla. Mentadabburi kitab Allah Azza wa Jalla ini dalam artian kita menuntut ilmu. Artinya agar kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka kita ini wajib berilmu Ibu. Kita wajib berilmu. Kalau enggak karena ilmu, enggak mungkin kita bisa menyembah Allah. Kira-kira orang ya yang bisa melaksanakan sholat itu selain karena keimanannya, karena apanya Bu? Karena ilmunya. Sebab kalau orang melakukan ibadah tapi dia tidak tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah, kira-kira ibadahnya benar atau tidak? Gak bakal benar. Makanya kata para ulama ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Maka para mubaligh ya, sebelum dia menyampaikan ilmunya ya, sebelum dia menyampaikan sesuatu, dia harus berilmu dulu, harus baca dulu, harus belajar dulu, harus mengamalkan dulu ya. Karena jangan sampai kita menyampaikan tapi kita yang melanggar. Maka itulah ujian terberat orang-orang yang menjadi mubaligh itu Bu. Jadi sebagai penceramah itu bukan gampang ya. Justru mereka nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama dengan ilmunya. Nah, kamu nyampaikan orang lain ya untuk tidak berbuat riba lah, ente berbuat riba gitu. Nah, kamu nyampaikan orang lain ya, kepada orang lain, mewanti-wanti orang lain agar tidak telat untuk datang sholat berjamaah. Nah, kamu masbuk terus. Nah, akan diminta pertanggungjawaban nanti. Maka sekecil apapun ilmu yang kita dapat ya, lebih-lebih dari seorang mubaligh, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Kita mau puasa misalnya, bentar lagi kan Ramadan Bu ya, otomatis kita pasti puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian ada juga sholat witir, ada juga ibadah-ibadah lain yaitu menghatam Al-Quran. Nah, contohnya ibadah terdekat kita adalah puasa Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang? Apa Bu? Ilmu tentang apa? Ilmu tentang yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena ada Bu ya, orang itu beribadah, dia hanya ini apa, karena semangat aja beribadahnya, sehingga dia itu menyambung puasanya dari hari ini besok disambung tanpa jeda makan, buka puasa sama sahur. Kira-kira dibenarkan nggak kayak gini? Tidak dibenarkan. Ini merupakan sebuah kesalahan. Tapi ada yang mengerjakan. Jadi merasa dia, biar puasa saya ini lebih mantap, jadi saya nggak makan, nggak berbuka, nggak sahur. Padahal buka itu disunnahkan, sahur itu juga disunnahkan, walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi dalam makan sahur itu ada keberkahan Bu. Jadi usahakan meskipun jenengan lagi tidak selera makan sekalipun, tetap bangun di waktu sahur ya, minum air paling tidak ya. Yang disunahkan dalam sahur itu, sahur dengan apa Bu? Dengan tamar namanya. Apa tamar itu? At-tamur itu adalah kurma kering. Itu yang disunahkan ketika kita sahur. Kalau berbuka dengan apa? Dengan rutop atau kurma basah. Ustaz, enggak ada kurma basah. Ya sudah, kalau enggak ada kurma basah berarti kurma kering. Kurma basah, kurma kering sama-sama enggak ada Ustaz. Ya sudah, air putih ada Ustaz. Ya sudah, dengan air putih. Kesalahan yang sering terjadi adalah ada orang itu yang beranggapan kalau berbuka harus dengan yang manis ya. Itu adalah keyakinan yang salah. Oleh karena itu, karena keyakinannya sudah kalau berbuka itu harus dengan yang manis-manis, maka yang disiapkan ketika sebelum adzan maghrib sudah ada kolak, ada es cendol, ada sirup, ada apa ya. Jadi di depannya sudah banyak makanan, jadi seakan-akan dia bisa menghabiskan semua. Padahal sekali nyicip sudah selesai. Jadi kalau biasanya orang itu ya, kalau sebelum buka puasa ya, disiapinnya di mejanya banyak. Ada kolak, ada es cendol ya, ada es tebu ya, ada apa-apa ya. Pokoknya yang serba manis-manis ya. Nah, setelah adzan semuanya masuk kira-kira? Tidak ada, itu karena hawa nafsunya aja ya. Jadi karena merasa seharian sudah berpuasa, jadi seakan-akan itu akan masuk semua di satu meja. Padahal kita minum air putih saja kadang sudah cukup. Ya, jadi sunnahnya itu kalau buka puasa dengan rutop ya. Jadi dengan kurma basah, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada air putih ya, air mineral. Jadi
hilangkan keyakinan kalau berbuka itu dengan yang manis ya. Tapi kesalahan yang sering dilanggar sebetulnya adalah ketika sahur, Bu ya. Jadi orang itu banyak yang tidak memperhatikan sunnahnya makan sahur. Biasanya ibu-ibu ya, termasuk ibu saya dulu ya. Jadi beliau ini kalau sahur sering nggak mau sahur. Tapi saya bilang, Bu, meskipun hanya air putih itu harus ada yang masuk. Karena tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan ya. Karena dengan makan sahur otomatis kita akan lebih kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Apalagi yang siang hari masih harus bekerja, yang guru masih harus ngajar, menghabiskan suaranya. Kalau nggak minum, kira-kira suaranya habis enggak? Habis. Yang minum aja biasanya masih serak, Bu ya. Makanya makan sahur itu ilmu yang harus, diantara sedikit ilmu yang harus dipersiapkan ketika mau menyambut bulan Ramadan. Maka ketika kita ingin mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib berilmu. Al-Quran yang kita baca jangan hanya dibaca lafalnya saja, tapi kita baca dengan terjemahannya minimal. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kalau yang sudah hatam Al-Quran saya yakin banyak, Bu ya. Jadi hatam Al-Quran 30 juz insya Allah banyak ya. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan, siapa yang pernah hafal Al-Quran 30 juz plus artinya? Nah ini Ustaz, ini nih ya, saya cuma pernah hatam juz 30 saja ya, dengan artinya. Jadi ibu sekalian, walaupun jenengan tidak bisa ya membaca Al-Quran dengan artinya 30 juz, setidaknya juz 30 loh jenengan baca dengan artinya. Di situ banyak pelajaran penting bagi kita. Ada penjelasan tentang kiamat ya, ada penjelasan tentang murka Allah Azza wa Jalla, ada penjelasan tentang kejadian-kejadian besar di situ. Maka baca. Kalau kita tidak bisa membaca 30 juz dengan artinya, paling tidak seumur hidup ini kita membaca juz 30 dengan artinya. Siap, Bu ya? Insyaallah pulang dari sini nanti kita baca Quran plus artinya. Enggak usah enggak apa-apa, jenengan enggak perlu ya, enggak perlu ngejar banyaknya menghatam baca lafalnya saja. Ya, karena kita juga mempunyai keharusan menghatamkan Al-Quran juga sekaligus mengerti maksudnya. Jadi insya Allah janji ya, setelah pulang dari sini paling tidak, walaupun ilmu yang kita sudah bicarakan tadi tidak semuanya masuk, setidaknya yang terakhir nanti diamalkan. Ya Bu ya, siap mengamalkan ya. Jadi kita baca Al-Quran plus baca artinya. Kalau ternyata sudah ada hatam dengan artinya, sudah kita naik sedikit kepada tafsirnya. Jadi tafsir itu lebih terperinci daripada terjemahan. Dan disitulah kita nanti bisa memahami isi Al-Quran itu dengan sepenuhnya. Jadi ada 4 tadi cara agar kita bisa mengagungkan Allah. Apa saja, Bu? Berdoa, kemudian iya. Oh, kayaknya ini sudah lewat, Bu ya. Enggak juga ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Atau sudah cukup aja ya? Ya, kayaknya sudah cukup aja Ustaz ya. Sudah cukup capek juga ya. Iya, baik Ibu-ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan pagi hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat juga buat ibu-ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dimudahkan untuk mengamalkan setiap ilmu yang sampai kepada kita, karena tanpa kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita pun juga tidak akan bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam surganya. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.